dari kelompok 7 yang beranggotakan Isnani Putri Muslika MPM 204, Bebasari 206, dan Safina Nurul Fatonah 208. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu tentang teori-teori pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum mekanistik. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori behavioristik. Yang pertama ada Thorndike. Menurut Thorndike 1911, salah seorang pendiri tingkah laku teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan respon, yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Yang kedua yaitu menurut Ivan Petrovich Pavlov klasik conditioning. Pengondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Yang ketiga yaitu menurut John B. Watson. Menurut Watson, pelopor yang datang sesudah Thorndike, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati atau observable. Yang keempat menurut Bruce Frederick Skinner. Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku dalam hubungannya dengan lingkungan menurut versi Watson tersebut adalah deskripsi yang tidak lengkap. Respon yang diberikan oleh siswa tidaklah sesederhana itu, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan lainnya, dan interaksi ini akhirnya mempengaruhi respon yang dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan-tahapan perkembangan behavioristik. Yang pertama yaitu bahwa perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, atau mendalam, atau meluas secara kualitatif maupun kuantitatif, atau disebut prinsip progresif. Yang kedua yaitu bahwa perubahan yang terjadi antara bagian dan atau fungsi organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang harmonis, atau disebut prinsip sistematik. Dan yang ketiga yaitu bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan tidak kebetulan dan meloncat-loncat, atau prinsip berkesinambungan. Aplikasi teori-teori behavioristik. Yang pertama yaitu mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua yaitu mementingkan bagian-bagian. Dan yang ketiga yaitu mementingkan peranan reaksi. Yang keempat yaitu mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respons. Yang kelima yaitu mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Yang keenam yaitu mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir yaitu hasil belajar yang dicapai ialah munculnya perilaku yang diinginkan.
sensor motorik, yaitu perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini diidentikan dengan kegiatan motorik persepsi yang masih sederhana. Kemudian tahap yang kedua yaitu praoperasional atau yang sering kita sebut dengan perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini diidentikan dengan suatu mulainya digunakannya simbol atau bahasa tanda dan telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Kemudian tahap yang ketiga yaitu operasional konkret yang terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan anak yang sudah mulai menggunakan aturan yang jelas atau logis. Kemudian anak sudah tidak memusatkan diri pada karakteristik perseptual pasif, lebih ke aktif. Kemudian tahap yang keempat adalah operasional formal, yaitu perkembangan ranah kognitif pada usia 11 sampai 15 tahun. Ciri pokok tahap ini yaitu yang terakhirnya adalah anak sudah mulai berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi teori kognitif dalam mengimplementasikan teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif mulai dari tahap-tahap tertentu. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika mendengarkan benda-benda konkret. Keterlibatan secara aktif dalam belajar adalah amat penting, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjalin dengan baik. Kemudian, untuk menarik minat dan bakat siswa dan meningkatkan rasa tensi perlu mengkaitkan pengalaman dan informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si belajar atau siswa. Pemahaman dan retensi akan meningkatkan jika materi pembelajaran disusun dengan menggunakan pola dan logika tertentu. Kemudian materi selanjutnya teori belajar humanis. Materi yang selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Pengertian teori humanistik pada dasarnya, kata humanistik merupakan suatu istilah yang mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya. Misalnya humanistik dalam wacana keagamaan berarti tidak percaya adanya unsur supranatural dan nilai transendental serta keyakinan manusia tentang kemajuan melalui ilmu dan penalaran. Di sisi lain, humanistik berarti minat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat ketuhanan. Sedangkan humanistik dalam akademik tertuju pada pengetahuan tentang budaya manusia seperti studi-studi klasik mengenai kebudayaan Yunani dan Roma. Prinsip-prinsip pendidik humanistik. Yang pertama yaitu siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Yang ketiga yaitu pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi belajar diri yang bermakna. Yang keempat yaitu pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam sebuah proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. Yang kelima yaitu pendidik humanistik menekankan pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Prinsip-prinsip belajar yaitu yang pertama, belajar dimulai dari suatu keseluruhan, kemudian baru menuju bagian-bagian. Yang kedua yaitu keseluruhan memberi makna pada bagian-bagian.
Yang ketiga, belajar adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Yang keempat yaitu belajar akan berhasil apabila tercapai kematangan untuk memperoleh pengertian. Yang kelima yaitu belajar akan berhasil bila ada tujuan yang berarti. Yang terakhir atau yang keenam, dalam proses belajar itu, individu merupakan organisme yang aktif, bukan bejana yang harus diisi oleh orang lain. Menurut Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs, hierarki kebutuhan. Manusia memiliki 5 macam kebutuhan, yaitu psychological needs atau kebutuhan fisiologis, safety and security needs atau kebutuhan akan rasa aman, love and belonging needs atau kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki, dan esteem needs atau kebutuhan akan harga diri, dan yang terakhir adalah self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut Carl Rogers adalah seorang psikologi humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka atau antara klien dan terapis. Dalam membangun individu, mengatasi masalah-masalah kehidupannya, beberapa model pembelajar humanistik yang pertama adalah humanizing of the classroom, yang kedua active learning, yang ketiga adalah quantum learning, yang keempat yaitu the accelerate learning. Materi yang selanjutnya yaitu pembelajaran teori kontemporer. Pembelajaran teori kontemporer adalah pembelajaran berdasarkan teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme von Galsworth mengembangkan fungsi kognitif dalam mengkonstruksi pengetahuan. Di sini pembelajaran berfungsi membekali kemampuan peserta didik mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dalam belajar. Dalam kegiatan perolehan informasi, peserta didik mempunyai kemampuan mengakses beragam informasi yang digunakan untuk belajar. Makna pendidik berfungsi membekali kemampuan peserta didik dalam menyeleksi informasi yang dibutuhkan. Model pembelajaran yang dikembangkan dalam teori konstruktivisme adalah berdasarkan teori pembelajaran kuantum. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembelajaran kuantum terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama, segalanya berbicara, segala sesuatu di ruang kelas berbicara mengirim pesan tentang belajar dari lingkungan kelas, hingga bahasa tubuh pendidik dari kertas yang dibagikan hingga rancangan pembelajaran. Yang kedua yaitu segalanya bertujuan, semua upaya yang dilakukan pendidik dalam mengubah kelas mempunyai tujuan, yaitu agar peserta didik dapat belajar secara optimal mencapai prestasi tertinggi. Yang ketiga yaitu pengalaman sebelum pemberian nama. Proses belajar yang paling baik terjadi ketika peserta didik telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk hal-hal yang mereka pelajari. Yang keempat yaitu akui setiap usaha pendidik, hendaknya mengakui setiap usaha yang telah dilakukan oleh peserta didik agar peserta didik selalu mengoptimalkan usahanya, misalnya dengan pemberian hadiah oleh pendidik bagi peserta didik. Yang kelima yaitu jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. Setiap usaha yang telah dilakukan oleh siswa yang terbaik perlu mendapatkan sesuatu penghargaan sebagai hasil kerja keras mereka. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.